Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Kajian kita masih dalam Sunan At-Tirmidzi. Sekarang pula kita masih dalam Kitabul Ahkam. Terakhir kita bahas tentang bab ma jaa fi ma yu'tiqu mamalikahu 'inda mautihi wa laysa lahu malun ghairuhum. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu perkara baru dalam masalah ahkam, hukum, memutuskan hukum dalam Islam. Bab ma jaa fi man malaka dha rahimin mahramin. Bab hadis yang datang membahas tentang orang yang memiliki hubungan kerabat. Man malaka, orang yang memiliki, maksudnya dia memiliki budak. Nah, budak ini statusnya dha rahimin mahramin, masih ada hubungan nasab dengan dirinya, kekeluargaan. Itu maksud dari dha rahimin mahramin. Ini maksudnya dia masih ada hubungan rahim dengan budak tersebut. Namun ketika dia ketika dia beli budak tersebut, dia dapatkan dari pasar atau dari orang lain, setelah dicek ternyata ada hubungan mahram dengan dirinya. Nah, bagaimana hukumnya sekarang hal seperti itu? Sekali lagi, seorang yang membeli budak, dia memiliki budak, namun ternyata budak yang dia beli dan telah dia miliki tersebut ada hubungan rahim dengan dirinya, ada hubungan kekerabatan dengan dirinya. Qala haddatsana Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi Al-Basri qala haddatsana Hammad bin Salamah an Qatadah an Al-Hasan an Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man malaka dha rahimin mahramin fahuwa hurrun. Dari Hasan dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki budak dan budak itu adalah kerabatnya sendiri, ada hubungan rahim dengan dirinya, misalnya saudaranya, na'udzubillah min dzalik, bisa saja terjadi. Karena mungkin bisa jadi saudaranya dulu diculik, statusnya sebenarnya dia seorang yang merdeka, lalu dijual, maka jadilah dia seorang budak, lalu ternyata dibeli oleh saudaranya. Bisa terjadi, ada hubungan rahim dengan dirinya. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Man malaka dha rahimin mahramin fahuwa hurrun, maka budak itu langsung menjadi merdeka. Langsung menjadi merdeka. Hanya dengan dibeli tanpa dikatakan disebut merdeka, langsung otomatis merdeka. Ini hadis jemaah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah. Dan inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu, inilah yang dipatwakan oleh mereka. Allah, hadis ini, kalau dia mendapatkan seorang budak setelah dia beli, ternyata dia adalah keluarganya sendiri, maka langsung menjadi merdeka. Meskipun dia tidak mau memerdekakannya, tapi langsung menjadi merdeka di sisi syariat. Tidak lagi berlaku padanya hukum budak. Baik. Hadis ini menunjukkan kaidah lain, yaitu tentang berharganya hubungan rahim, persaudaraan kandung. Saudara kita sekandung, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, paman kita, bibi kita,
masih ada hubungan rahim dengan diri kita sangat bernilai yang harus kita jaga. Bahkan ada ancaman bagi orang yang menyengaja ingin memutuskan hubungan rahim itu dengan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata qatin, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Sahabat bertanya, memutus apa ya Rasulullah? Qatir rahim, orang yang memutus hubungan rahim, hubungan kekeluargaan. Jadi itu seorang muslim suruh bersabar atas kezaliman saudaranya, atas dirinya. Harus luas-luas hatinya dengan saudara sekandungnya. Dan jangan sampai urusan harta menjadi penyebab putusnya silaturahim tersebut. Kita teringat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu yang membawa Nabi Yusuf itu siapa, Pak? Saudaranya sendiri. Sehingga Nabi Yusuf menjadi budak, terlunta-lunta dan dibuatkan sandiwara. Wajahu bidzalika kadzib, datang dia dengan darah yang palsu. Ini darahnya Yusuf dimakan serigala. Tapi di akhir cerita bagaimana? Tapi Yusuf memaafkan saudara, berbuat baik kepada saudara-saudara. Menangis saudara-saudaranya menyesal. Nabi Yusuf juga sudah memaafkannya. Itu contoh kita dengan saudara sekandung, si ibu, sebapa atau sebapa itu harus akur. Meskipun ada gejolak, ya, kudu endingnya harus akur. Ini faedah. Kebanyakan saja sampai dia menjadi budak, dibeli, langsung merdeka. Saudara tersebut, orang tersebut yang ada hubungan rahimnya dengan diri kita. Walaupun dia tidak mengatakan merdeka, syariat yang memerdekakannya dengan tujuan untuk menjaga kesetaraan satu dengan yang lainnya sebagai saudara. Tidak mungkin dia menjadi tuan lalu adiknya menjadi budak. Dia menjaga satu rahim. Jadi itu orang yang paling pertama kita bantu kalau kita punya harta, punya kecukupan, itu saudara kita. Saudara kita. Ya tentu ada lagi yang lain yang paling dekat, yang paling wajib, yaitu istri. Wajib dinafkahi anak kita, istri kita. Baru kemudian di luar lingkar itu dia adalah saudara kita. Si adik harus lebih mengalah karena dia lebih kecil, dihormati katanya. Sebagaimana kaidah yang umum. Kakak menyayangi adiknya. Baik, ini faedah lain dari hadis tadi. Lalu kita lanjut ke bahasa berikutnya. Bab ma jaa fi man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idznihim. Bab hadis datang membahas tentang masalah orang yang menanam di tanah orang lain tanpa izin mereka. Bagaimana statusnya sekarang tanaman tersebut yang ditanam? Bahasan ini bahasan ghasab namanya. Ghasab itu menggunakan hak milik orang lain tanpa izin dan ridho. Ghasab namanya, menggunakan. Kalau mencuri itu dia ambil alih kepemilikan. Dia ambil motor, disembunyikan, dibawa kabur, di STNK-nya disekolahkan, itu mencuri. Kalau ghasab itu ya diam-diam dipakai motor orang, gak izin. Yang punya gak ridho, walaupun dibalikin lagi. Itu ghasab namanya. Itu sering terjadi di pesantren.
mana saja banyak orang berkumpul, ghasab sering terjadi. Sendal dipakai tanpa izin, baju, alat-alat pribadi. Tapi jalan keluarnya seperti itu, santri, orang tua maklumi, bisa dihindari. Ya udah sama-sama ridho. Hari ini di barangnya digosok sama kawannya, besok dia juga menggosok. Giliran saja dia menggosok. Karena berkumpul banyak orang di usia yang masih kecil. Itu sering terjadi. Tanah kan tidak bisa dicuri, dia tidak mencuri, dia hanya menanam di tanah orang. Bighairi idznihim, tanpa izin. Nah, tanaman itu tumbuh. Nah, bagaimana hukumnya sekarang tanaman ini? Apakah menjadi hak orang yang menanam, ataukah menjadi hak yang punya tanah? Muncul sengketa kan? Ini bahasannya. Ya, kira-kira kalau yang jadi hakim antum bagaimana memutuskan? Saya tanya jemaah dulu, bagaimana ada orang nanam mangga di tanah antum tanpa izin, lalu mangganya berbuah, bagaimana hukumnya? Disuruh bukat mangganya, disuruh cabut atau bagaimana? Kalau orang Indonesia sih sebetulnya kalau buahnya banyak, dia udah bagi 2 jepang gitu. Kecuali beberapa orang yang memang keras tabiatnya, nggak boleh, harus cabut. Saya nggak butuh buahnya, saya bisa beli buahnya. Nah, itu keras, tapi ya tidak salah juga. Nah, tapi orang yang ini kan fungsinya hukum seperti itu. Karena manusia berbeda-beda, ada yang keras, ada yang samah, senang damai, lebih kepada ya udah merelakan. Tapi harus ada kejelasan hukum, karena manusia itu tidak sama. Kalau kita hanya berikan patokan udah ikhlasin saja, bagaimana yang tidak ikhlas? Bagaimana menegakkan keadilan dengan mereka? Itulah pentingnya hukum. Baik, ini hadisnya sekarang ya jemaah. Qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Syarif bin Abdullah an-Nakhai, an Abi Ishaq an Atha, an Rafi' bin Khadij, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zara'a fi ardi qaumin bighairi idhnihim falaysa lahu min az-zar'i shay'un wa lahu nafaqatuhu. Siapa saja yang menanam suatu tanaman di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka tidak ada bagi orang yang menanam itu bagian sedikit pun dari apa yang dia tanam. Jadi rugi 2 ya Pak. Tidak ada bagian sedikit pun dari apa yang dia tanam. Berarti rugi banget ya kalau nanamnya durian Pak. Nanam durian banyak, contohnya bukan tanah dia, la ilaha illallah. Rugi semuanya. Nah, di sini ada khilaf ulama kemudian dalam masalah ini, karena hadis ini tidak selamat dari kritik. Hadis ini oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi sendiri rahimahullah taala bi rahmatihi al-wasi'ah, beliau mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Ini adalah hadis yang hasan lagi gharib. Oh ya jemaah, antum sering dengarkan di sini nama Imam Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi. Berarti beliau itu guru kita secara tidak langsung ya, Imam At-Tirmidzi itu
sering sekali kita baca hadis yang beliau riwayatkan. Nah, yang adalah kita memiliki hubungan hati dengan beliau walaupun sudah meninggal dunia, dengan mendoakannya dan berharap dikumpulkan bersama beliau bersama para ulama. Nah, karena ulama hadis itulah ulama yang sesungguhnya. Nah, itulah faedah kita mengaji. Itu sebagai ulama setelah mereka belajar di perpustakaan itu udah doakan semua ulama-ulama yang ada di perpustakaan itu supaya ada hubungan batin dengan mereka, itu kecintaan kepada ulama. Dari itu Syekh Saleh Al-Syekh Mufti Saudi Arabia yang sudah sepuh itu diberitakan beliau setiap tahun menghajikan ulama-ulama yang dulu tidak pernah berhaji, seperti Imam Ibn Hazm, Imam An-Nawawi, Ibn Taimiyah. Nah, diriwayatkan mereka tidak pernah berhaji, itu beliau hajikan dan tidak pernah bertemu, tapi kan sebagai bentuk berbuat baik kepada mereka karena pernah baca kitabnya, baca bukunya, mengambil faedah darinya. Nah, ini adab ya, adab yang harus dipelihara. Itu tradisi menuntut ilmu yang turun temurun dari ulama ke ulama, tidak boleh hilang. Jadi jangan anggap itu hanya kertas. Kitab ini tidak, ini sumber ilmu. Kita sebut namanya. Dari itu saya sering mengatakan qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis kitab rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Itu tujuannya untuk itu, ada hubungan dengan mereka dengan doa dan berharap kita itu di akhirat itu berkumpul bersama orang baik. Ulama orang baik itu tidak jelas orang baik. Mana saya pewaris Nabi. Berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, "Hadza haditsun hasanun gharib." Ini hadis hasan dan gharib. Menurut ulama hadis seperti ini kalau Imam Tirmidzi itu tidak sahih hadisnya. Wallahu a'lam. Dan dia mengatakan wasa'altu Muhammad bin Ismail an hadzal hadis. Saya bertanya kepada guru saya Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari maksudnya, an hadzal hadis, tentang hadis ini. Faqala huwa haditsun hasan. Dia hadis yang hasan. Waqala la a'rifuhu min hadits Abi Ishaq illa min riwayat Syarif. Imam Bukhari mengatakan saya tidak mengetahui hadis Abi Ishaq ini kecuali dari riwayat Syarif saja. Tapi dibantah kemudian nukilan ini oleh a'immah. Ada nukilan lain dari Imam Bukhari bahwasanya Imam Bukhari tidak mensahihkan hadis ini. Imam Al-Ghurafuri beliau mengatakan wada'afahu Al-Khattabi wa naqala 'an Al-Bukhari tad'ifahu wa huwa khilafu ma naqalahu At-Tirmidzi 'an Al-Bukhari min tahsinihi. Nah, ini penjelasannya. Imam Al-Khattabi hukumnya dhaif hadis ini dan beliau menukil dari Imam Bukhari bahwasanya beliau mendhaifkan hadis ini dan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dari Imam Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Imam Bukhari menghasankannya dan Imam Al-Baihaqi juga mendhaifkannya. Nah, ini sedikit faedah tentang nukilan Imam At-Tirmidzi dari Imam Bukhari. Imam Tirmidzi menukil Imam Bukhari menghasankan hadis ini. Imam Al-Khattabi menukil bahwasanya tidak, Imam Bukhari malah mendhaifkan. Di situ ada faedah. Ulama terdahulu pada para a'immah atau imam-imam al-hadis, mereka cukup bertanya hukum tentang hadis. Bagaimana menurut antum tentang hadis ini? Kalau beliau mengatakan hadisnya hasan, beliau terima langsung. Nah,
Tidak lagi beliau berijtihad untuk mencari bagaimana sebenarnya hukum hadis ini. Mereka mencukupkan diri dengan hukum dari para pakar yang ada di dalamnya. Dan ini masih berlaku sampai hari ini. Jika Imam Bukhari mengatakan hadisnya sahih, ya sudah. Jika Imam Muslim mengatakan sahih, ya sudah. Nah, berbeda dengan ulama-ulama yang datang belakangan, termasuk seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala, atau yang ada di bawah level beliau, apalagi yang ada di hari ini kontemporer. Kalau beliau mengatakan hadis itu sahih, masih bisa dikritik, karena hasilnya itu adalah takhrij ijtihad berdasarkan dari kitab, dengan membedah kitab-kitab, menukil. Berbeda dengan a'immah terdahulu. Dari itu juga jika ada tokoh hadis yang mengatakan hadisnya dhaif, itu terbuka untuk dikritik oleh ulama lainnya. Nah itu harus tetap sadar, tidak boleh fanatik. Pernah saya sampaikan di sini, boleh antum percaya dengan ulama yang antum cintai itu mengatakan hadisnya sahih, pegang erat-erat, tapi untuk mengharuskan, mewajibkan orang lain untuk mengikuti pilihan antum, itu jangan. Nah, yang ada adalah diskusi yang mudzakarah. Nah, bukan langsung mengambil sikap, tidak. Yang ada itu diskusi dan mudzakarah. Itu yang harus dihidupkan. Itulah jalan keluar. Dan ikhwah yang sudah mengaji harus mengerti hal itu. Nah, agar legowo. Ketika misalnya Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih, yang lain katanya dhaif, jadi sudah. Nah, begitu adanya perbedaan pendapat, tetap atau percaya itu pegang. Itu pendapat imam, ulama, alim. Masalahnya dalam ilzam mengharuskan orang lain, di situ akan muncul masalah. Nah, baik. Dan sepertinya hadis ini dihukumi sahih dengan seluruh rangkaian sanadnya yang ada oleh sebagian ulama. Intinya ini adalah salah satu rujukan dalam masalah ini. Kalau ada orang yang menanam, sanadnya diperselisihkan oleh ulama, tapi dijadikan dalil oleh ulama fikih. Kalau ada orang menanam tentang orang lain, ya rujuknya ke hadis ini salah satunya. Jadi bagaimana? Zahir hadisnya mengatakan, ya falaisa lahu min az-zar'i syai', tidak ada bagian untuk dia dari apa yang dia tanam. Dibagi oleh ulama kemudian, kalau dia ingin mengeksekusi lahan itu dan tanamannya masih berdiri di situ di saat akan dieksekusi, nah ini yang berlaku. Yang nanam tidak punya hak. Tapi kalau sudah dicabut sebelum eksekusi, dicabut dulu, diambil buahnya, ulama ambil ijtihad, sudah itu bagian orang yang menanam. Jadi dibedakan keadaannya oleh ulama. Masalah ini dibahas panjang oleh para pensyarah hadis, di antaranya oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Namun kita tidak masuk terlalu dalam pembahasan itu. Intinya adalah kalau ada yang menanam, ya tanaman itu pada dasarnya syubhat, karena dia menanam di tanah orang. Tumbuhan itu menjadi besar karena berkat tanah tersebut, dan itu tanpa izin. Dan di situ ada dalil yang datang dari Nabi SAW secara umum, laisa li'irqin zalimin haqqun, tidak ada hak bagi orang yang mengusahakan, tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim. Yani hasil jerih payah dia membesarkan objek tersebut, tanaman atau apapun itu, tapi dasarnya zalim, tidak ada hak untuk dia.
Seperti seorang mencuri sapi, kalau sapinya dipelihara, dikasih makan, dikasih minum, dimandiin, berani. Terakhir jerih payah dia merawat sapi itu, tidak ada hak bagi dia, karena dia zalim, mengambil barang orang. Nah, di situ ada lagi perbedaan ulama di situ. Itu kan hadisnya umum. Hadisnya umum. Ada juga dalil yang lain katanya. Bahwasanya yang az-zar'u liz-zari' wa in kana ghasiban. Tanaman itu milik orang yang menanam meskipun dia ghasab. Itu khilaf ya. Ada andil dia di situ. Tidak ada hubungannya andil tersebut dengan asal hukum dia mencuri atau mengghasab tadi. Ala kulli hal, itu adalah sesuatu yang syubhat. Jalan tengahnya itu yang paling mudah. Ya, yang punya tanah kan tidak rugi, hanya ditanamin pohon. Tanahnya tidak kemana-mana, ada buahnya, bagi buah saja, kan juga enak buahnya. Nah, jadi menjadi orang yang lapang itu adalah solusi dan lebih bagus. Boleh aja menempuh jalan harus. Tapi biasanya ke belakang tidak bagus untuk maslahatan dirinya. Orang tidak suka, orang tidak mendoakan dia. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fil nahl wa taswiyati bainal walad. Jadi bahasan lain jemaah. Bab bahasan tentang hadis ini, bahas tentang hadiah. Nihlah itu hadiah. Wa atun nisa sadaqatihunna nihlah. Dan datangkanlah untuk perempuan itu sadaq, maharnya, nihlah. Ini sebagai bentuk hadiah yang manis untuk dia. Nihlah, nahal. Ini madu, namanya juga pemberian manis, ya kan? Tidak susah dikasih, ya manis. Dari itu kata nahal itu lebah. Manis hasilnya itu madu. Dari mirip-mirip kalimatnya. An-nahal wa taswiyah bainal walad. Pemberian dan mesti rata di antara anak-anak. Ini masalah kita jadi orang tua, punya anak banyak, 1, 2, 3. Kalau kita memberi bagaimana? Harus adil ternyata, harus rata. Dan itu harus kita lakukan karena Allah jemaah. Nah, karena Allah maksudnya itu demi menjalankan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita dapat pahala. Bagaimana bunyi hadisnya? Qala haddatsana Nasr ibn Ali wa Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi al-ma'na wahid, maknanya satu. Ini dua hadis dari Nasr bin Ali dan Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi. Hadis ini dari dua orang, didapat oleh Imam At-Tirmidzi, tapi maknanya satu. Qala, mereka berdua berkata, qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Humayd bin Abdul Rahman wa an Muhammad bin Nu'man bin Bashir yuhaddithani an Nu'man bin Bashir anna abahu nahala ibnan lahu gulaman. Dari Nu'man bin Bashir, sungguhnya bapaknya Nu'man memberikan hadiah kepada anaknya. Hadiahnya berupa apa? Gulaman, seorang budak. Jadi budak itu bisa jadi hadiah dulu. Di sini disebut di sini nahala ibnan. Berkata ulama Ibnu Al-Athir dalam An-Nihayah, an-nahlu al-'atiyah wal hibah ibtida'an min ghairi 'iwadin wala istihqaqin. Pemberian, an-nahlah itu artinya pemberian, hadiah atau hibah yang memang diberikan dari awal tanpa ada imbalan, tanpa ada pemberian, tanpa ada pernah berbuat apa-apa. Kalau bahasa kita rezeki nomplok. Kalau sesuatu yang datang karena ada
rentetannya itu bukan hadiah murni. Nah, seperti antum sudah nolong orang di jalan, tiba-tiba yang nolong datang besok, Pak, ini buat antum hadiah. Itu bukan hadiah. Sejauh itu, karena terima dan terima kasih. Ada sayang sedekah, lambat. Yang namanya nahlah itu nggak pernah ngapain, Pak, duduk aja di rumah. Datang lagi ini Pak, datang. Masya Allah. Jarang ya, Anda pernah begitu kan, Pak? Pernah dapat yang begitu kan? Nggak pernah kayaknya. Biasanya ada rentetannya. Atau pernah berbuat seperti itu? Ya. Baik. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yushhidu. Lalu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan itu. Ini ya Rasulullah, ini saya beri anak saya seorang budak. Nah, ini bertanya, karena ini jadi saksi. Nah, itulah berarti jadi saksi. Kalau antum menyaksikan yang hak, alhamdulillah. Kalau menyaksikan yang batil, terus dia lain lagi urusan. Nabi kemudian bertanya, "Akullu waladika nahaltahu mithla ma nahalta hadha?" Apakah semua anakmu kau berikan seperti kau berikan anakmu yang ini? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala farduthu. Kalau gitu kembalikan karena kasih anak. Suruh batalkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cross check Pak, atau punya anak. Ingat anak pertama antum kasih apa? Anak kedua antum kasih apa? Anak terakhir tuh, yang kalau dimanja dikasih apa nanti? Catat. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya gitu. Dan seorang anak juga harus ingatkan orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Kalau dikasih ingetin orang tuanya, Bapak kasih saya, saudara saya bagaimana? Sama atau tidak Pak dikasih? Dia kan juga anak Bapak. Nah, kalau Bapak punya anak seperti itu, berarti anak bagus itu. Dia ingin konflik dengan saudaranya. Tapi kalau diam-diam juga Pak saya aja ya, itu gitu. Nah, ulama mengatakan hadis ini sama katanya, apa itu anak laki-laki maupun perempuan. Bukanlah dia perempuan tidak dikasih. Nah, ini ujian untuk orang tua. Karena kadang kecintaan orang tua ke anak itu beda-beda. Dan uniknya orang tua itu mencintai anaknya dengan dasar yang kadang tidak masuk akal juga. Susah ditebak. Kenapa dia lebih cinta sama itu? Kalau di mata orang anaknya itu kayaknya bagus, anaknya yang itu pintar, mandiri, tapi kayaknya sayang itu ya. Hati-hati Pak jadi orang tua. Nah, pendidikan juga begitu masuk. Antum sekolahan, antum satu sekolah bagus, yang ini KBM aja lah. Tidak boleh Pak. Nah, kecuali tidak mampu itu lain urusan ya. Karena ada kaidah ini, la wajib ma'al ajiz, tidak ada kewajiban bagi orang tidak mampu. Ini kondisi mampu. Kemudian dia membedakan pemberian ke anaknya. Berarti ada delik zalim kepada anak itu. Jadi yang unik kata ulama, saya pernah tidak lupa, Nabi melarang untuk adanya hal seperti ini itu untuk
menjaga supaya tidak terjadi menjadi penyebab durhaka anak kepada orang tua. Nah, jadi berimbang syariat itu. Syariat melarang anak itu durhaka. Syariat juga mendidik orang tua supaya jangan menjadi penyebab anak itu durhaka. Bentuknya adalah tidak memberi yang sama kepada anaknya. Baik. Ini hadisnya tadi sudah ya fardhu. Kita baca sedikit dari Imam Tirmidzi, qala Abu Isa hadza haditsun hasan sahih. Ini hadis hasan lagi sahih. Ya, tentu saja hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik, silakan. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة. Dan inilah yang diamalkan di sisi sebagian para ulama, mereka mengatakan sunnah. Ini faedah ya. Ulama mengatakan sunnah hukumnya menyamaratakan ya pemberian di antara anak. Tidak wajib maksud. Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian mereka ulama itu mengatakan yusawwi baina waladihi hatta fil qiblah. Dianjurkan, disunnahkan menyamaratakan pemberian di antara anaknya sampai dalam jumlah mencium pun mesti sama. Masya Allah. Nah, Islam itu sangat menyukai keadilan. Biasanya itu yang paling disayang anak pertama Pak ya, habis-habisan karena baru punya anak. Tiap pekan di Bandung, anaknya perempuan, kaos kaki tiap hari. Ibunya rajin, produknya bagus-bagus. Anak kedua ya, sisakan anaknya lah. Sudah nggak punya ghirah lagi. Apalagi kalau yang lahir perempuan dan kedua ya sama aja kan perempuan. Tiba-tiba lahir anak laki-laki nomor 4. Wah, jor-joran itu lagi. Bila perlu akikahnya pakai onta ya tak apa-apa. Kalau seandainya ada gitu, itu kira-kira hati orang tua. Ya, berarti itu hal yang mesti diperbaiki, direm. Pertama perempuan, ibu-ibu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pola didik seorang ibu kepada anaknya akan berlanjut seterusnya. Jika seorang ibu itu mendidik anaknya dari bayi sampai besar dengan harus estetik, harus ya kayak gitu-gitu, maka kedepannya menjadi berat. Kalau dari awal seorang ibu itu membiasakan anaknya ya estetik itu ya boleh, tapi pas masjid misalnya, atau sekali 2 kali setahun ketika Idul Fitri, Idul Adha, sebagaimana orang kampung dulu biasanya hidup anaknya di sederhana. Tidak perlu memol itu anak. Atau ingat dulu masih kecil di zaman gelap 90-an, 80-an, mungkin sebagian orang itu tahu baju baru itu ya Idul Adha, Idul Fitri. Pas mau masuk sekolah itu saja. Sepatu sudah sobek, bertahun-tahun dan diganti. Kalau sekarang kan beda. Setiap ada produk baru dibeli sama ibunya, warna baru dibeli. Jadi ya, akhirnya apa? Tidak ada lagi yang istimewa. Dan itu beli baju baru Idul Adha, Idul Fitri itu udah gak zaman, biasa aja. Tetap dibeli tapi euforianya gak ada, hilang. Gak ada yang dirayakan dengan baju itu, terlalu biasa. Itu akibat dari gaya hidup yang sudah kecil buat hedon untuk anak kita, anak itu.
Bahkan kita sudah besar pun bisa begitu. Sering beli baju ya sudah. Semua hal, hatta makanan ini. Atau misalnya makannya enak-enak, minumnya enak-enak, ya sudah. Di dunia ini kan terbatas. Mau nyari enak kayak gimana lagi, gitu-gitu aja. Nah, akan nemu. Ujungnya masih bosan. Tidak lagi ada kenikmatan di situ. Jadi itu Nabi hidupnya sederhana. Hikmahnya yang Allah untuk menjaga kenikmatan itu sendiri, supaya hal-hal yang kecil itu kita bisa syukuri, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya sekali setahun kayak Idul Adha, Idul Fitri. Dan justru itulah kemudian yang gaya hidup yang enak seperti itu menjadikan banyak orang-orang kehilangan arah dengan apa yang mereka miliki, punya harta, punya semuanya, arahnya tidak jelas. Kalau orang nggak punya arah kan nggak enak Pak. Atau pergi berkendara masuk tol mana ya enak kan? Bingungnya nggak enak. Begitu juga hidup seorang punya di semuanya tapi mau mana lagi mau apa? Nah, syukur-syukur kalau dia diberi hidayah oleh Allah, mendekat dengan sholat, ibadah, dan ditemukan kembali kenikmatan dalam hidupnya itu dengan sujud, berdoa, baca Quran, menjadi seimbang. Nah, itulah yang mesti kita pertahankan. Baik, lanjut lagi di sini perkataan ulama. Qala ba'dhum yusawi baina waladihi bin nuhli wal 'atiyah, yani adz-dzakar wal untha sawa. Wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri. Sebagian lainnya ulama mengatakan mesti menyamakan pemberian antara anak itu adalah ini antara laki-laki dan perempuan mesti sama. Ini pendapat Sufyan ats-Tsauri. Kalau ba'dhum sebagian mengatakan at-taswiyatu bainal waladi ay yu'ta dzakaru mithla hadzil unthayain. Menyamakan pemberian di antara anak itu bentuknya adalah dengan diberikan laki-laki sebagaimana bagian dua anak perempuan. Sebagaimana warisan, lebih banyak anak laki-laki. Jadi kalau ingin menyamakan pemberian ya anak laki-laki lebih banyak. Ini perkataan Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai. Ya contohnya memberi uang satu, antum punya anak satu laki-laki satu perempuan. Bagaimana memberinya berarti? Laki-laki 10.000, perempuan 5.000. Ini kalau menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawai. Karena itulah yang ada dalam Al-Quran. Kalau menurut pendapat yang pertama, Sufyan ats-Tsauri, anak diberikan satu, ini 10.000, perempuan juga 10.000. Dan nampaknya ini yang tidak mendatangkan keributan. Kalau anak perempuan kasih 5.000, dia lihat katanya 10.000, demo dia satu. Tapi nggak adil. Kok itu kasih 10.000, saya 5.000, semakin merasa terkucilkan di rumahnya. Maka ada baiknya kita ambil pendapat Sufyan ats-Tsauri, kasih 10.000, hasilnya 5.000, kasih 10.000 juga yang perempuan, sama. Nah ini contoh kecil ya dalam pemberian. Tadi yang masalah mencium tadi itu istahab mencium saja disuruh, maksudnya bentuk kasih sayang. Kita tampakkan kasih sayang kita ke anak kita seimbang. Kalau ini kita cium, itu juga kita cium. Yang ini kita gendong, itu kita gendong juga. Sama-sama anak kita. Nah, dari situlah kita mengerti kemudian beratnya tanggung jawab dari seorang bapak. Nah, di situlah kemudian beratnya orang diuji dengan yang tidak punya istri. Misalnya istrinya meninggal atau bercerai, punya anak, nikah lagi punya ibu tiri itu anaknya, lebih sulit lagi dia akan berbuat adil. Yang namanya ibu tiri hanya sayang sama bapaknya saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Inilah syariat Islam yang sangat luar biasa, yang dengannya kemudian kita semakin mencintai syariat ini.
Kemudian tadi kita mengatakan itu hukumnya sunnah, yustahabun, berarti Imam Tirmidzi. Yang mengatakan wajib hukumnya taswiyah ini di antaranya ulama dalam mazhab Al-Hanafiyah. Qala Abu Yusuf tajib at-taswiyah in qasada bit-tafdhil al-israr. Wajib menyamakan pemberian di antara anak-anak. Jika maksudnya dalam pemberian tidak adil itu ingin idrar, ingin memudaratkan anak yang satunya lagi. Mungkin dia lagi emosi sama anaknya 2 orang, dia dekat sama yang satu, marah, diberikan berbeda. Nah, itu haram, itu wajib diberikan sama. Tidak boleh kemarahannya menjadikan dia zalim dalam memberi. Ini nampaknya banyak terjadi di kampung-kampung, ataupun di kota. Anak-anaknya yang situ bangkang, tapi sakit hati memberi, dia tidak kasih. Yang lebih parah lagi adalah malah dia kasih tentang orang lain yang dia kasih. Anaknya pergi, minggat misalnya, ada di rumah, ada pembantu atau apa, udah kamu saja. Ini zalim. Waqala wa min hujjati man aujabahu annahu muqaddimatul wajib. Di antara dalil hujjah ulama yang mewajibkan menyamaratakan pemberian di antara anak, bahwasanya itu adalah muqaddimatul wajib, muqaddimah untuk suatu kewajiban, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Lianna qita'ar rahimi wal 'uquq muharraman, karena memutus silaturahim dan durhaka kepada bapak dan ibu itu haram. Kama yu'addi ilaihi ma yakun muharraman, maka suatu perkara yang bisa menjerumuskan kepada keduanya putus silaturahim, terjadi kedurhakaan, haram juga hukumnya. Wa tafdhil bima yu'addi ilaihima, dan tidak meratakan pemberian menjadi penyebab menjerumuskan anak itu kepada apa? Uquq, durhaka, dan putus silaturahimnya. Jadi jauh sekali ulama ya berpikir, fikihnya dalam sekali dalam masalah itu. Dan itu ini jadi pelajaran buat kita, seorang bapak, agar teliti dalam memberi. Bab berikutnya, bab majah syuf'ah, bab bahasan tentang syuf'ah. Ini syuf'ah kita bahas di pekan berikutnya, insyaallah taala. Ini bab khusus ada dalam kitab fikih. Kalau kita buka kitab fikih, pelajari satu-satu, ada bab syuf'ah atau kitab syuf'ah. Penting sekali diperhatikan dan dengarkan, insyaallah taala di majlis berikutnya. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan usia yang berkah dan panjang. Amin. Ada yang ditanyakan di majlis sudah. Tentu itu berbeda-beda tentu, dan diberikan sesuai dengan usia dia. Maksudnya itu kakaknya yang SMA dulu ketika SD diberikan uang saku di masa dia cukup untuk jajan, maka anak adiknya yang sekarang SD pun demikian. Itu bentuk adilnya. Bukan maksudnya dia dikasih anak SD itu dengan biaya anak yang kuliah 1 juta sebulan. Ini mubazir, tidak. Dilihat tentang sesuai jenjangnya. Begitu maksudnya. Jangan sampai dulu kakaknya dikasih uang saku, kemudian sekarang adiknya kamu nggak usah beri uang saku. Itu namanya tidak adil. Barakallahu fiik. Kalau kita tanyakan gimana? Sudah cukup ya? Sudah tamat. Aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.